Madani amda. Karen diskusi kali.
Iya, iya, iya. Pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Edi Soekarno selaku delegasi Mertibumi Serasi dari Kabupaten Semarang beserta pengiringnya. Yang saya hormati Ibu Secam Kecamatan Suruh beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Razikin Kepala Desa Cukilan beserta perangkat-perangkatnya. Yang saya hormati segenap delegasi rombongan pengambilan air Jamasan dari Kabupaten Semarang, dan yang saya hormati segenap hadirin semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkah, rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka acara pengambilan air Jamasan untuk ulang tahun Kabupaten Semarang Mertibumi Serasi maju dan lestari bumi Serasiku. Mengingat waktu yang semakin siang, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Liridwaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari delegasi pengambilan air Jamasan dari Kabupaten Semarang kepada Bapak Edi Soekarno. Kepada Bapak Edi Soekarno, waktu dan tempat kami persilakan. Menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan sejarah Kabupaten Semarang. Kepada Bapak Siswanto selaku petugas kami persilakan. Kabupaten Semarang tahun 2020. Lampiran 5. Sejarah singkat Kabupaten Semarang. Menurut cerita babat Kabupaten Semarang didirikan oleh cucu Raden Patah, putra Adipati Ulus dalam kurung Raja Demak II yang bernama Raden Made Pandan dalam kurung yang lebih senang mengembara. Pada suatu ketika pengembara Raden Made Pandan sampai di sebuah pulau bernama Pulau Tirang. Di pulau tersebut beliau mendirikan pemukiman dengan nama Tirang Ampel yang di sekelilingnya ditanami pohon pandan. Oleh karena itu, kemudian beliau dikenal dengan sebutan Kiai Ki Pandan Nara. Adapun nama Semarang dikemukakan oleh Syekh Wali Lana berdasarkan situasi lingkungan pada saat itu yang banyak ditumbuhi pohon asam
dalam kurung Jawa Asem. Dalam posisi jarang-jarang sehingga menjadikan kata Asemarang atau Semarang. Pengangkatan Ki Pandanarang satu sangat mungkin bersamaan dengan pengangkatan Pangeran Trenggono sebagai Raja Demak III, yaitu setelah meninggalnya Pati Unus. Sebagaimana tradisi masa itu, bahwa biasanya yang dianggap tepat untuk mengundangkan sesuatu adalah dilakukan pada saat Pisowanan Agung dalam rangka peringatan Hari Besar Agama Islam, khususnya peringatan hari lahir Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal, Hari Raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, ataupun Hari Raya Haji Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dalam kurung Jawa Besar. Perayaan tersebut disertai upacara grebek yang diadakan di halaman masjid. Sehubungan dengan itu, maka pengumuman penetapan Ki Made Pandan sebagai penguasa wilayah Semarang pada saat penyelenggaraan upacara peringatan Maulid Nabi pada tahun 1521. Setelah Ki Pandanarang wafat, kedudukan sebagai penguasa wilayah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Pangeran Kesepuhan dengan sebutan Ki Pandanarang II. Pada waktu itu, kerajaan Demak sudah hancur oleh adanya perebutan kekuasaan kerajaan Demak sudah hancur adanya perebutan kekuasaan Pajang oleh Raja Pajang. Pengangkatan Pangeran Kesepuhan atau Pandanarang II sebagai penguasa wilayah Semarang tersebut sekaligus ditetapkan sebagai bupati dengan sebutan Adipati Pandanarang II. Selanjutnya berlangsung sampai sekarang ada data pemerintahan dalam wilayah administratif yang bernama Kabupaten Semarang. Berdasarkan fakta sejarah dan hasil kajian tim penelusur sejarah Kabupaten Semarang dan juga sarasian serta seminar Kabupaten Semarang terbentuk pada tanggal 12 Rabiul Awal 927 Hijriah yang jatuh pada hari Selasa Kliwon tanggal 15 Maret tahun 1521, sekaligus bertepatan dengan pengangkatan Ki Ageng Pandanarang I sebagai Bupati Semarang. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 1 tahun 2013 tentang Hari Jadi Kabupaten Semarang, sehingga setiap tanggal 15 Maret diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Semarang. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan sejarah singkat mengenai berdirinya Kabupaten Semarang. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama dari delegasi pengambilan air Jamasan dari Kabupaten Semarang yang akan diwakili oleh Bapak Edi Soekarno. Kepada beliau, Bapak Edi Soekarno, kami persilakan. Mugi rahayu kados ingkang rawuh. Yang saya hormati Bu Sekjam Suruh, beserta seluruh struktural kecamatan Suruh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati
Pak Kepala Desa Cupilan dan seluruh perangkat Desa Cupilan yang merawat pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Babinsa, Pak Babin Kamtimas, yang saya hormati rekan pamong budaya Kecamatan Suruh, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Desa Cupilan, yang saya hormati rekan-rekan kami dari rombongan Merdu Bumi Serasi Kabupaten Semarang. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini kita semuanya bisa hadir dalam rangka prosesi peringatan Hari Jadi Kabupaten Semarang yang ke-499. Saya secara pribadi mewakili segenap panitia Merdu Bumi Serasi 2020 yang pertama mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Camat Suruh dan seluruh jajarannya, Pak Kepala Desa Cupilan dan seluruh jajarannya yang telah berkenan di sumber air Ki Ageng Wonokusumo ini dijadikan salah satu air yang nanti digunakan untuk kegiatan Jamasan Pusaka Ki Ageng Pandangan 2. Yang kedua, kami juga tidak lupa meminta maaf sekiranya kehadiran kami bisa berhubungan menjadikan Pak Kades terutama dan seluruh warga masyarakat di Desa Cupilan ini banyak direpotkan dalam masa libur yang harus dipersiapkan. Namun demikian, harapan kita semuanya, apapun yang kita persembahkan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Semarang ini, tiada lain adalah bentuk bilur walidain kita, bentuk bakti kita pada leluhur, bentuk pengabdian kita pada bumi Kabupaten Semarang yang kita cintai bersama-sama. Bapak sekalian yang saya hormati, seperti tadi sejarah ringkas yang telah dibacakan oleh panitia, perlu kami sampaikan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Semarang ke-499 ini akan diselenggarakan serangkaian kegiatan. Ada upacara peringatan Hari Jadi, ada wilujengan, kemudian ada kirab budaya besok pada tanggal 15 Maret, kemudian juga ada serasi art festival ada tanggal 20 sama 22 Maret 2020, dan ada kegiatan yang bernama Merdu Bumi Serasi Kabupaten Semarang tahun 2020. Adapun khusus kegiatan Merdu Bumi Serasi Kabupaten Semarang tahun 2020 ini meliputi 4 kegiatan. Yang pertama, kegiatan susuk wangan atau irban banyu atau istilah yang sesuai dengan kearifan lokal masing-masing tempat secara serentak pada tanggal 8 Maret sekaligus pengambilan air untuk Jamasan Pusaka. Nah, kenapa perlu diselenggarakan kegiatan susuk wangan? Besok susuk wangan dulu. Sami diberi ya. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Karena tujuannya adalah menalurikan kembali bagaimana tradisi susuk wangan ini adalah tradisi adiluhung, warisan leluhur kita, agar kita selalu tersadar bahwa sesungguhnya tanggung jawab memelihara kelestarian alam termasuk sumber daya air itu adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Karena manusialah yang terpilih oleh Allah SWT menjadi khalifah fil ardh, menjadi wakil Gusti Allah wonten ing bumi ingkang gadah tugas lan jejibahan ruwat lan rumah bumi ingkang wonten ing mriki menika. Bapak sekalian yang saya hormati, perlu juga kami sampaikan kenapa kemudian ini perlu dinalurikan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Semarang. Kita ketahui bersama Bapak Ibu, salah satu isu hari ini yang sangat aktual tidak hanya di Kabupaten Semarang, tapi juga Indonesia, juga dunia adalah tentang isu kelestarian alam. Hari ini banyak sekali fenomena kerusakan alam yang ada di depan kita, tetapi banyak sekali kita, masyarakat yang ternyata masih tidak peduli dengan kondisi kerusakan alam itu. Salah satunya yang paling bisa kita lihat adalah persoalan sampah dan pencemaran aliran sungai. Kalau dahulu biasanya pencemaran aliran sungai dan sampah itu hanya terjadi di kota-kota besar gitu, Pak Ibu. Saat ini ternyata masalah sampah dan pencemaran aliran sungai itu tidak hanya di kota Semarang, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga sudah sampai ke pelosok-pelosok perdesaan. Tapi semoga dan saya yakin kalau Desa Cupilan itu mboten ya Pak Bukit. Kalau di Jambu sana kebetulan Bapak Ibu saya jadi camat Jambu. Itu banyak Bapak Ibu warga masyarakat yang berangkat pergi ke pasar sambil nyangking plastik kresek isinya sampah.
Tapi nanti yang dibuangi ya desa tetangganya. Enten malah sing mangkat sholat subuh kalian yakin sampah gitu. Jadi mangkat sholat subuh yakin sampah kalian cemplung ke kalian gitu. Jadi sekarang banyak sekali kalian kita yang isinya itu plastik. Oleh karenanya kalau Bapak Ibu pernah dengar, dulu Rawapening itu pernah ada tanah yang mengapung sekian hektar di tengah Rawapening, itu ternyata isinya bukan tanah. Niku isinya enten popok, enten pampers, enten bantal, enten kasur dan segala macam sampah yang itu mengalir lewat daerah aliran sungai yang menuju ke Rawapening. Di sisi lain, hari ini banyak tanaman pelindung yang sudah semakin digunduli oleh manusia dan ditanami tanaman produktif. Beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu pernah ditayangkan di acara Spotlight Trans 7. Katanya Ibu? Misalnya sinetron gitu. Itu dijelaskan dari hasil kajian dari Lembaga Ilmu Pemerintahan Indonesia, Pulau Jawa ini pada tahun 2040 akan terancam kekeringan akut, Bapak Ibu. Kenapa sebabnya? Sebabnya yang pertama, kita hari ini mengalami fenomena namanya global warming atau pemanasan global, sehingga air tanah, permukaan tanah ini lebih cepat menguap dibandingkan dahulu. Januari tahun 2020 ini Bapak Ibu merupakan bulan yang suhu udaranya tertinggi selama 141 tahun. Bapak sekalian, kita beranggapan namanya air bersih yang ada di dalam kandungan air tanah, di kandungan tanah itu adalah sumber daya yang selalu terbarukan. Karena kita mengenal ada musim penghujan di Indonesia gitu. Tapi ternyata setelah diteliti, musim penghujan di Indonesia itu kondisinya setiap tahun mengalami penurunan 3% setiap tahunnya. Sedangkan jumlah penduduk di Pulau Jawa ini di tahun 2020 ini sudah mencapai angka 150 juta orang. Diprediksi nanti tahun 2040 akan mencapai angka 170 juta jiwa. Artinya kenaikannya 1% setiap tahun. Dengan kondisi curah hujan semakin berkurang, terjadi pemanasan global, banyak tanaman pelindung yang sudah ditebangi, sedangkan kebutuhan air semakin tinggi. Walhasil Bapak sekalian, kalau kita semuanya tidak berusaha bersama-sama menjaga kelestarian alam dan kelestarian air permukaan tanah, maka Pulau Jawa nanti terancam masyarakatnya akan hanya terpenuhi kebutuhan air bersihnya sekitar 30%. Bapak Ibu bersama kebutuhan ideal satu orang tentang air bersih setahunnya. Satu orang itu idealnya tercukupi kebutuhan air bersih setahunnya 1.600 kubik. Hari ini hanya tercukupi 1.147 kubik. Diprediksi nanti 2040 hanya akan tercukupi sekitar 476 kubik. Nah, kalau kita semuanya tidak cancut tali mondo bahasanipun tidak segera tersadar bersama-sama menjaga kelestarian alam dengan cara menanami kembali dengan tanaman-tanaman pelindung, menjaga kelestarian sumber mata air, dan sebenarnya ada satu lagi yang perlu dilakukan Pak Kades. Semoga nanti warga masyarakat desa Cugelan kerso nglampahi membuat resapan atau biopori di lingkungan permukiman. Kerso biopori betul Bu. Nah, nek zaman riyen biasanya itu latarnya itu ruangan, kadang bocali sampah organik ya. Sampah organik itu butuh sampah ngeten iki lho. Nah, mungkin dangu-dangu mungkin medal casine. Nah, ketika air hujan turun, lubang sampah itu sekaligus menjadi tempat resapan. Jadi akhirnya air hujan itu larinya ke tempat sampah dan semakin cepat meresap ke dalam tanah. Masalah itu Bapak Ibu sekalian, saat menikah sitine ini bener kalian riyen. Nek riyen siti itu pori-porinya cukup untuk meresapkan tanah. Sekarang karena sudah kena pupuk kimia, rata-rata tanah itu gebal. Gebal itu pori-porinya merapat, tanahnya susah untuk meresapkan air. Persoalannya lagi sekarang banyak perumahan atau permukiman yang halamannya dipaving utawi dicor. Akhirnya menawi Jawa ngeten iki toyone akhirnya melayune teng kalen, lainnya teng kali, akhirnya langsung teng laut. Peresapannya hanya sangat sedikit. Kalau kita mau melakukan gerakan bersama mendambel resapan air dan biopori,
insya Allah itu akan membantu percepatan penyerapan air 40 kali lipat lebih cepat. Karena kalau kita tidak bantu seperti itu, antara yang meresap ke tanah dengan yang menguap itu akan lebih banyak yang menguap karena pemanasan global. Oleh karenanya, Bapak sekalian, ini gerakan yang dipelopori oleh panitia Merti Serasi untuk bisa dilakukan secara serentak di semua desa di Kabupaten Semarang. Jadi pertepatan dengan hari ini ada 208 desa, ada 27 kelurahan yang melakukan kerja bakti massal, resik-resik wangan, resik-resik sumber air di Kabupaten Semarang. Nah, Bapak sekalian, nanti acara yang kedua adalah kirap Merti Bumi Serasi. Kirap Merti Bumi Serasi itu sebagaimana dulu ya, dulu sini kan kelewatan. Jadi kirap dari mulai rumah dinas Bupati lama. Berarti dulu di Kalimungu di Desa Pager itu pernah dijadikan kantor Bupati Semarang zaman ketika terjadi agresi militer Belanda II. Nah, itu akan dikirap dari Kalimungu sampai dengan pendopo rumah dinas Bupati selama 2 hari 1 malam. Yang dikirap pertama adalah pohon kalpataru sebagai lambang pengingat agar kita semuanya mau tersadar untuk bersama-sama melakukan kegiatan konservasi alam. Kemudian yang dikirap yang kedua adalah petisi. Petisi ini nanti akan ditandatangani dari mulai Kalimungu sampai dengan Ungaran, yang isinya adalah pertama, meminta pemerintah daerah Kabupaten Semarang untuk membuat hutan desa, hutan kota di Kabupaten Semarang. Yang kedua, meminta Pemda Kabupaten Semarang untuk membeli bekas kantor dinas Bupati Semarang zaman agresi militer Belanda II yang ada di Desa Pager. Yang ketiga, menghimbau Pemda Kabupaten Semarang untuk bisa menginstruksikan kepada semua desa agar setiap tahunnya mengalokasikan dana dari dana desa guna konservasi alam, baik itu menanam pohon, pembersihan saluran air, atau kegiatan pembuatan biopori yang ada di lingkungan permukiman. Yang keempat, meminta Pemda Kabupaten Semarang untuk menginstruksikan kepada semua desa melestarikan kegiatan susuk wangan atau istilah lain sesuai dengan kearifan lokal. Yang kelima, menghimbau kepada Pemda Kabupaten Semarang untuk membuat kebijakan agar semakin menekan penggunaan sampah plastik. Nah, ini Bapak Ibu, sampah plastik ini baru akan bisa terurai lebih dari 100 tahun, Pak Bu. Jadi jangan buang ngeten iki pisahan, mang pedenteng lemah ini bisa terurai itu lebih dari 100 tahun. Indonesia adalah negara penyumbang sampah terbesar nomor 3 di dunia. Prestasi yang sangat membanggakan ya, prestasi yang sangat memprihatinkan. Oleh karenanya hari ini sekaligus ya, kami sosialisasi tentang bagaimana arti penting menjaga kelestarian alam. Nah, kegiatan yang ketiga nanti Bapak sekalian akan dilaksanakan pada tanggal 14 Maret, yaitu kegiatan Jamasan Pusaka Ki Ageng Pandanaran. Pusakanya masih ada dan utuh yang disimpan di pendopo rumah dinas Bupati Semarang. Jadi ada 3 bilah buah tombak dan 3 bilah keris yang itu merupakan tinggalannya Ki Ageng Pandanaran. Nah, setiap peringatan hari jadi Kabupaten Semarang, tombak dan keris itu kemudian dijamas. Mestilah muncul pertanyaan, kenapa Pak niku Pak? Kersane sekti tombaknya ngoten. Ngoten niku nggih. Nah, ini saya jelaskan sekalian. Sebenarnya filosofi apa di balik kegiatan jamasan pusaka atau jamasan utusan haji, agar kemudian kita paham gitu. Sebenarnya yang namanya Jawa itu kaya dengan tradisi yang mengandung nilai adiluhung. Adiluhung itu sesuatu yang bernilai luar biasa. Jadi Bapak sekalian, yang namanya pusaka itu sebenarnya lambang dari yang punya pusaka itu. Kalau bicara tentang itu pusakanya Ki Ageng Pandanaran yang menjadi Bupati Semarang, berarti pusaka itu adalah lambang dari semua perangkat daerah Kabupaten Semarang, termasuk Punggawa Projo Kabupaten Semarang. Nah, biasanya Bapak Ibu panjenengan memahami ya, kalau namanya jamasan biasanya dilaksanakan pada bulan apa tuh ya? Kenapa kok jamasan dilaksanakan pada bulan Suro? Kerso betul? Nah, ini kesannya kerso ya. Soalnya ceritanya yang putra wayah kesannya pas.
Karena kita harus paham, salah satu benda tinggalan manusia di dunia yang diakui oleh UNESCO itu lembaga PBB sebagai benda karya manusia adiluhung di dunia itu adalah keris Jawa. Keris Jawa itu diakoni sedunia menjadi warisan kebudayaan yang tak benda yang itu mengandung karya adiluhung. Tetapi masalahnya banyak orang Jawa yang tidak paham tentang keris, tosanaji dan jamasan pusaka. Suro itu Bapak Ibu diyakini menurut agama yang ada di Indonesia ini adalah salah satu bulan yang paling baik untuk melakukan kegiatan apa? Ibadah. Ibadah itu nggak laku poso, laku ibadah sana itu. Nah sebenarnya kenapa jamasan pusaka itu dilakukan di bulan Suro? Sebenarnya ngelingake sing kagungan pusaka. Kersane ten bulan Suro niku kata-katai nglampahi laku resik-resik ati ngoten. Makane enten to unen-unen aja mantu nek wong sasi Suro, mboten mergo Nyi Ratu Kidul nembe mantu. Sebab niku wulan sing paling sae kagem laku tirakat itu tarokatun cara basane Arab nggih. Niku ninggalke perkara kejaba eling marang Gusti Allah. Jane ngoten niku lho. Makane mboten disaranaken mboten ngetenke rame-rame lan sak piturutipun. Lah napa to kok dijamas pusakane? Nggih kesane niku ngelingake sing kagungan. Nek wayah Suro ki jamasen pusakane. Pusakane napa? Atine dhewe. Carane jamas piye? Pertama digosoki nek kerise nika. Nggawu kali sabun. Nek cara wae dhewe nggih cegah dilampahi kanthi laku poso. Cegah dahar kelawan nendro nek tiyang Jawa ngoten nggih. Ngurang-ngurangi dahar kalih ngurang-ngurangi sare. Tapi mboten ngurangi sare kalih dolanan HP kan ngoten nggih. Ngurangi sare niki nggih ibadah kalih Gusti Allah ngoten. Nah nek sak sampunipun pusaka niku dijamas, mengke dipun kirap. Kirap niku mengku pepeling Bapak Ibu. Wong nek pun napa nggih? Atine resik kadang lamelang bajikan niku kedah saged beto manfaat kagem sepadha-padha dilambangake kirap niku lakune tapa ngrame nek jamasan niku lambange tapa ning wong nek kirap niku lambange tapa ngrame niku dikirap kudu berkahi marang sepadha-padha. Lah Bapak Ibu sekalian niki mboten ulang Suro. Lah napa to pusaka Ki Ageng Padandaran kok kudu dijamas? Niki nglambangaken Bapak Ibu. Bilih panjenengan sedaya mboten namung Punggawa Praja, mboten namung Pak Kades, mboten namung Bu Sekcam, Bu Kasih PPMD, mboten namung Pak Camat, tapi sedaya warga masyarakat Kabupaten Semarang gadah kewajiban sami saperlu napa sekalian? Jamas niku ngresiki lho, ngelingake marang wajibe dhewe tumraping Kabupaten Semarang. Lah lambangipun toya minangka lambang panguripan. Nek sedaya sampun eling marang tugasipun minangka dados kawula dasih ing Kabupaten Semarang, insyaallah mengke Kabupaten Semarang bakal dados kabupaten ingkang gemah ripah woh jinawi baldatun thayyibatun wabur ngoten nggih. Waduh banget ning sambutane Pak Lurah. Betul napa Ibu nggih? Kersane tingkas ngoten Pak. Dadi mboten enten critane jamasan pusakane Gresik niku mboten enten. Jamasan niku enten arti eksoteri dan isoteri. Secara eksoteri menjaga agar bilah tosanaji tidak rusak karena korosi atau karat. Secara isoteri niku mengku pepeling kagem sinten mawon sing gadah pusaka. Pusaka sing paling asli niku keris napa batine dhewe-dhewe. Batine dhewe-dhewe. Makane kabeh tosanaji niku mesti ganjil, ora ana sing ganep. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 sak piturutipun. Keranten sing jangkepi niku ingkang kagungan ngoten. Nah, Bapak sekalian, ngaten ingkang saged kula aturaken niki gedalan-gedalan menapa-menapa Bapak Ibu nggih. Terutama dados kawruh sekalian babagan kabudayaan Jawi kersane bejang-bejang melih nek krungu wong jamasan niku mboten anti pati sebabnya jamasan pusaka niku ngomong pepeling lan pangemot ngoten. Bapak sekalian ingkang kula hormati, mangkaten ingkang saged kula aturaken samangke sasanesipun mendhet toya kagem jamasi
pusakanipun Ki Ageng Pandhanaran mengke badhe wonten simbolis penanaman pohon kalpataru minangka lambang kehidupan. Besok pohon kalpataru betul Bu, Mbah. Pohon kalpataru itu istilahipun sanes itu pohon bodhi. Nah, nika mengke badhe dipun tanem, nderek dipun tanam wonten pundi tapi nyuntulung nggih Pak Kades. Nika mengke ditanam nderek dipun rumah, resipun mengke witipun saged urip, saged ageng, saged bantu persiapan toya Jawa kesanipun peset ing jero tanah ngoten nggih. Nah, mungkin kula nyuntulung Bapak Ibu sing warga masyarakat wonten mriki kesane sumber toyanipun wonten ing mriki niku tansah agung, tansah lestari, nderek nyuntulung damel resapan toya wonten lingkungan perumahanipun piyambak-piyambak nggih. Damel luangan niku. Luangan ngoten niku. Tapi amun dibucali sampah plastik, bucaline sampah organik, larahan ngoten niku mungkin dangu-dangu wonten cacing ya, cacing ini sing ndamelaken pori-pori tanah ngoten. Mangkaten ingkang saged kula aturaken kirang-langkung matur kula nyuwun pangapunten. Mengke sak bibar acara nika kula sak rombongan ugi bakal nyuwun pamit merasaken lampah mengke beto toya pusaka saperlu kawula beto dhumateng gedhong pusaka wonten ing Kabupaten Semarang. Boten kata lupen ingkang puasan kula sak rencang mewakili sedaya panitia Merti Bumi Serasi Kabupaten Semarang tahun kalih 2012 nyadong lumuturing donga pangestu nggih dhumateng sedaya warga masyarakat khususipun wonten Desa Cukilan wonten Kecamatan Suruh mugi-mugi mawon kanthi pengetan hari jadi Kabupaten Semarang kaping 400 sang dosa songo nika saged ndadosaken sedaya kawula lan punggawa praja ing Kabupaten Semarang tansah eling maring kewajibanipun minangka generasi penerusipun Ki Ageng Pandhanaran wonten ing Kabupaten Semarang iki. Makaten kirang-langkung matur nyuwun pangapunten kawula akhiri Bhinneka Tunggal Ika Tamhana Dharma Mangruwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Delegasi Pengambilan Air Kabupaten Semarang beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Camat ataupun yang mewakilinya, Bukas Posicam, Bukas IPMD beserta jajarannya, tokoh masyarakat, sesepuh sepuh, saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu keluarga besar warga Kabupaten Semarang khususnya di Desa Cukilan, Kecamatan Suruh. Pertama-tama izinkanlah kami mengucapkan selamat datang di bumi Desa Cukilan, Kecamatan Suruh. Pada hari ini kami dan segenap elemen masyarakat di wilayah kami mengucapkan terima kasih telah memilih wilayah kami sebagai perwakilan pengambilan air untuk menjamas pusaka Kabupaten Semarang dalam rangka Merti Bumi Serasi sebagai bagian dari rangkaian kegiatan hari ulang tahun yang ke-499 Kabupaten Semarang. Bapak Ibu dan delegasi Kabupaten Semarang yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami serahkan air yang kami ambil dari mata air Ki Ageng Wonokusumo, Dusun Kerajaan II, Desa Cukilan, Kecamatan Suruh, yang alhamdulillah senantiasa kami rawat, kami jaga untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan ini pula kami menyatakan siap menerima sesaji untuk masyarakat berupa tadi diatur ke Pak Pimpinan bahwa ada apa itu tadi penanaman pohon, terus ada pembibitan ikan, terus ada lagi yang satu pelepasan burung. Pada kesempatan itu saya menerimanya, dan untuk itu kami berjanji akan merawat bumi secara sungguh-sungguh
bukan hanya retorika maupun ritual semata, namun dengan aksi nyata, yaitu mengadakan kembali reboisasi di berbagai perbukitan dan pegunungan yang rusak akibat bukan guna lahan produktif. Yang kedua, menjaga kebersihan mata air, memasang tong sampah, menanam kembali pohon pelindung. Leres bahwa memang sebelah Sendang itu memang masih ada sampah-sampah yang tidak terkoordinir dengan baik. Insya Allah nanti ke depan akan kita benahi bersama warga masyarakat Desa Cubilan. Yang ketiga, menggalakkan pembuatan biopori di kawasan permukiman sehingga dapat menjadi bagian dari pengabdian kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian ikrar ini kami nyatakan sebagai semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa menyertai dalam setiap langkah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan acara selanjutnya, yaitu doa kepada Bapak Supat Kulola Tulaga. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu wa tabaraka wa ta'ala an kulli ashabina rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi majidan. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa karim ma'azim salih. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minat wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tanakbaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tanakbaha wa dhunubana wa tanakbaha. Allah ya Qani ya Hamid ya Mubarak ya Mu'id ya Rahim ya Wadud agina bi qalatika garamika bi tuhadika malaikatika fadika malak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha bi'adla wa ali wal abad wa la qudi lana bi'al hajat wa la qudi lana bi'al hajat wa la qudi lana bi'al hajat wa tuqimuna jannal sayyi'at wa tanfa'una bi'indaka 'ala darajat wa tuqaddiquna bi'asal khayat min jami'il khairat bi khayati wa fatamamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inni a'udzubika min jahdi al-bala' wa dhanbi al-shaqqa wa su'il al-qadar wa sama'ati bi'ada. Allahumma tirna minan nar, Allahumma tirna minan nar, Allahumma tirna minan nar wa la taj'alna min adhabin nar wa taqina wa taj'alna min adhabin nar ya biman wa min ma'in rahmatika ar-rahimin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanqalu bil qad wa tanfaridu bil qurab wal la'id ra'id wa qulul hawalin wa yutalaqal qamamu fi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lam'atin wa ala fadliyati kulli ma'minat. Rabbana dhalamna wa amsana wa lan taghfir lana wa tarhamna wa kunana minal khasirin. Rabbana atana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna muttaqina imama wa ja'alna muttaqina imama wa ja'alna muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqwa wa al-afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa izzatan fil akhirati wa
وبركة في رزقنا وتقبل أمتنا ورحمة أمتنا ومغفرة أمتنا آمين عليك بالله أمتنا ولا تدمنا ما رحمتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin amin ya Allah. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, selanjutnya acara yang akan berlangsung di depan aula, yaitu satu penyerahan bibit pohon burung perutut, bibit ikan dan caci dari delegasi Merti Bumi Serasi Kabupaten Semarang kepada pemerintah desa akan diwakili oleh Bapak Kepala Desa, sekaligus nanti yaitu penanaman pohon dan penebaran ikan serta pelepasan burung. Dan acara yang terakhir yaitu ritual pengambilan air jamasan yang akan dilaksanakan di Sendang. Kalau mewakili rencang-rencang panitia Merti Bumi Serasi Kalian Kalidoso merayakan Pohon Kalpataru Nangko Simbol Pulau Pasraket Dumateng Panjenengan Sahabat ke masyarakat Desa Sucilan. Mugi-mugi mawon semangat ruwat lan rimat alam menika saken melestari lan Oke, saya terima pohon kalpataru itu untuk kita tanam di Desa Sucilan, akan kita rawat sebaik-baiknya. Semoga nanti bermanfaat bagi warga masyarakat. Cukup nih ikannya. Mungkin selanjutnya Cuma satu nih. bisa langsung ditanam secara simbolis di Kalpataru Bapak sudah dipersiapkan. Oh, lagi ringin ambil. Ini betul Kalpataru. Langsung simbolis penanaman. Penanaman. Oke. Oke, Bapak Panggang. Biasanya sih kan ngadapi. Pak. Pak Camat ngetas mula berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur. Sama ngelu dampingi dulu yo. Lanjut. Selanjutnya kita Mas. Siapin. Satu. Dua. Tiga. Oh, masih Untuk dibuka sak-sae mungkin dilebet ya mriki. Wonten Pak Kadus Kerajaan 2 ada? Gen kita gambare. Kerajaan 2. Pak Kadus. Kerajaan 2 kene nduk kene ngerti. Gen kefoto sampean. Kerajaan 2. Pakmu. Mriki Pak Kadus mangke anu napa? Wajone kan
Ini tempat sampah ini dilombakan lomba lukis anak-anak, Pak. Terus nggak boleh lari-lari sampah. Oh, oke, Mon, ini kan biasa ngomong. Cukup? Oke. Cukup aman. Siap, Mon. Tahun depan singgung ada naik kegiatannya teman ya. Kasaparan ya. Ih, kasaparan ya. Jam kemana toh sing tidur. Cadangan air tidak ada sampah. Wadah itu gede. Jembatannya yang mana-mana ya. Pak Edi. Kasuk. Mboten mawon nggih. Nah, alhamdulillah. Spontan salah ini iki toyone. Pak Edi sing nampa niku nggih. Anu jalan. Oh nggih. Adik. Niku toyo prioritas kami ya jamasan Terus iki kita Pak Edi. Pak. Cek. Bolone Mbak. Bolone mare. Cek ngene. Pak Edi, niki toyo saking Ki Agung Wonokumo. Ya, soko ukuran malam Tambi bisa berkah semua awal. terus langsung disuting. Kalih anu Pak Edi, jenengan toyo cadangane lho. Toyo cadangan. Betul, ada akuane riyen. Betul toyo cadangan. Oh, nambah malih. Lebih ngambil botol aqua. Nggih. Pak Edi nggih. Monggo Pak Lintang. Ah, dampingi Pak. Lah, Busik Cam. Nah. Makanya ditanya sama Pak Camat ora enak dhewe. Mas tolong. Mas tolong. Loh, Yahya. Pak Yahya. Ya dulu. Ben kesane kula sematur ya. Kang. Rene Kang. Pepes. Monggo Mbah, mriko Mbah. Mbah Kakung. Mbah monggo Mbah. Oh Mbah nggih Mbah.
Sing ageng mung lodol nika. Kula mun ora mboten anu. Kamu
paut, ambok pilih wonten malih saking Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil. Iya, dipersilakan ya. Monggo. Bagi yang mendengarkan suara masnya Bapak, semoga Mungkin-mungkin kan di lelagon Banyulangit. mungkin ngerti iki ya. Sampure wis beda sampure. Oh, Bapak Camat. Mungkin instansi kecamatan utawi instansi yang lainnya. Monggo. Lalu apa Ibu Kades? Biasanya Pak Joni. Oh, mesti. Dulu vitamin ana kene. Ya nah. Ya lho, Pak. Tadi dulu ya. Pak bocor sih. Itu yang namanya seni. Ya, ya, monggo. Bobo Kepala Desa Suryono, Jurto Suryono, monggo. Absen mawon monggo. Bapak Juwe maju aja. Monggo anak-anak nyanyi dulu kopi. Ngamer. Nah, monggo. Sampai pesawan wonten Widyawati kalih yang sama nyaosaken paling bermanfaat panjenengan sedaya. Oh menika Sidoarjo, nggih Sidoarjo. Sidoarjo. Ibu Sidoarjo. Nggih, luar biasa sekali. Siap Dan, siap Bob. Di Kecamatan Burukan, membangun ing Badan, tadi menika sumangga sareng-sareng. Murid Raharjane sedya, murid lulus Raharjane sekolah. Dumugi paripurna mila pitilaksana menika enggal kita pican sesarengan kanthi maos alfa. Tetap semangat, betul semangat, matur nuwun. Adicara ingkang angka kalih menika waosan Astungkara samangke badhe pun imami dening panjenenganipun Bapak Muhammad SPDI saking KUA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu pranoto bumi. Langit Desa Badan Kecamatan Susukan dinten Sukro Palgono utawi Jumat Pon. Suryo kaping 12 Maret 2012. Jinarangan munjukaken raos syukur Paduka Gusti kastawa puji stuti. Dumateng Paduka Gusti kula sami manembah namung dumateng Paduka Gusti kula sami nyuwun. Tahun ini aku ora wani ikutek sik. Ya Allah. Awake age mbuh. Boten sawiji-wiji kedadosan ingkang luput saking purba wasisa. Agunging syukur para sutiyasa. Wonten ing wekdal prayogi anggenipun Anggel Baru panjenenganipun Raden Made Panden dumugi wonten ing sawijining pulau Asem Arang utawi Semarang. Jumenengan wonten ing wilayah Semarang dumugi wonten ing masaning Upatara Pengetan ingkang sesilih Pangeran Kasepuhan ingkang kasebat Pandan Aran kaping kalih. Ing wekdal menika Kraton Demak sampun. Monggo. Masuk dulu. Dikira kompak kalau gue sendang harus more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala ni'matillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Sugeng siang, salam sejahtera kami kita sedaya. Salam kesukaan. Kon gowo kowe. Ning kono wae. Aku melu. Wonten panjenenganipun para alim ulama. Melu ning tekanan. Tekan tengaran tok wae. Ngono lho. Di kabupaten lho. Wonten pangasanipun Dumateng alam kebebasan supados lestari bumi serasi. Karena nggih temane menika tema Menteri Bumi Serasi menika nggih maju saha lestari ning bumi serasi.
Kan menika tetuan Kalpataru peksi ingkang